semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatu Zahro dengan NIM 6423246 dari kelas 645E01. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan terkait studi kasus tentang budaya organisasi yang ada di perusahaan Teknova. Berikut adalah studi kasus yang dialami oleh perusahaan Teknova yang menjelaskan bahwa perusahaan tersebut dikenal memiliki budaya organisasi yang menekankan inovasi, keterbukaan, dan kerja sama tim. Namun, setelah adanya pimpinan baru, gaya kepemimpinan menjadi lebih kaku dan terpusat, sehingga keputusan diambil hanya oleh atasan tanpa banyak melibatkan karyawan. Hal ini mengakibatkan karyawan merasa kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan komunikasi antar tim juga menurun, yang akhirnya membuat budaya kolaborasi lebih melemah. Nah, berdasarkan studi kasus yang dialami perusahaan Teknova ini, ada pun pertanyaan yang akan saya jawab menjelaskan terkait bagaimana peran seorang pemimpin dalam menjaga dan memperkuat budaya organisasi yang sudah ada. Dari pertanyaan berikut, saya membagi beberapa peran pemimpin. Yang pertama, sebagai penguat prinsip budaya, di mana pemimpin menggunakan ketegasan sebagai alat disiplin untuk memastikan semua orang taat pada aturan dasar budaya, mewajibkan tim untuk berkolaborasi dan berinovasi sehingga kerjasama tim dan ide baru menjadi kebiasaan sehari-hari, serta menjamin konsistensi dan kualitas agar budaya tetap stabil dan berkualitas tinggi. Nah, yang kedua, pemimpin sebagai penjamin keterlibatan, di mana pemimpin mewajibkan komunikasi dua arah agar ada dialog antara atasan juga karyawan yang isinya membahas tentang masukan karyawan kemudian diolah dan direspon sehingga mereka merasa didengar, serta menghargai setiap ide dan inovasi karyawan untuk meningkatkan motivasi dan rasa memiliki terhadap budaya organisasi. Nah, peran ini bisa membantu memperkuat budaya dengan melibatkan semua pihak secara aktif. Yang terakhir, peran pemimpin juga sebagai pemberi batasan jelas. Pemimpin harus secara eksplisit mendefinisikan area kerja agar setiap orang tahu bahwa tanggung jawabnya secara jelas dan mengembalikan kebebasan individu serta inisiatif tim sehingga karyawan bisa berkreasi tanpa merasa selalu dibatasin. Nah, peran ini penting untuk mengarahkan ulang struktur perusahaan agar budaya tetap kuat. Pertanyaan yang kedua dari studi kasus yang sama menjelaskan hubungan antara komunikasi yang efektif dengan keberhasilan pemimpin dalam mempertahankan budaya organisasinya. Nah, hubungan antara komunikasi efektif dengan keberhasilan pemimpin akan saya jabarkan dalam 3 poin. Yang pertama, komunikasi sebagai kekuatan pemahaman bersama yang memastikan setiap orang memiliki arti yang sama terkait inovasi dan kerjasama tim sehingga semua orang selaras dengan nilai budaya, serta komunikasi mencegah perpecahan agar tidak ada kesalahpahaman yang merusak harmoni. Yang kedua, komunikasi sebagai pembentuk kepercayaan dan motivasi yang menekankan komunikasi dua arah untuk dialog terbuka, serta komunikasi yang efektif untuk membangun kepercayaan sehingga karyawan lebih termotivasi untuk mempertahankan budaya kerjanya. Yang ketiga, komunikasi sebagai alat koreksi budaya yang mendeteksi dan mengukur kerusakan budaya seperti penurunan kolaborasi serta mengoreksi atau menyelesaikan atau menyesuaikan gaya kepemimpinan agar budaya bisa diperbaiki tepat waktu. Hubungan ini bisa menunjukkan bahwa komunikasi efektif adalah fondasi keberhasilan pemimpin. Dari studi kasus perusahaan Teknova tersebut, kita bisa ambil kesimpulan bahwa pemimpin memiliki peran krusial dalam menjaga budaya organisasi melalui penguatan prinsip, penjaminan keterlibatan, pengarahan ulang struktur, dan pemberian batasan secara jelas, serta komunikasi efektif sangat berhubungan dengan keberhasilan karena menciptakan pemahaman bersama, kepercayaan, dan kemampuan koreksi. Ini bisa menekankan pentingnya pemimpin yang adaptif untuk mempertahankan budaya yang kuat. Nah, demikian presentasi saya pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.